to you. Lord, hear our worship you. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Yes, Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you. Yeah. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast all my fear. Sing it with faith. My fear, I surrender. Lord, hear our worship you. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama kembali beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ada. Kita memulai ibadah kita. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang ibadah yang mendatangkan kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkaryalah Engkau Tuhan atas ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lagi beribadah, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Pak Hendra. Dan juga kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Pak Indri. Saya persilakan. Spirit of hope, draw me to you, Lord. Spirit. Jemaat terkasih, mari kita akan perkatakan bersama-sama Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya Tuhan. 2 Korintus 4 ayat ke-13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, sebab ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah satu, Pentakosta ketiga yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga baik. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus persiapkan hati kita untuk kita menyaksikan Voice of Pentecost, dan kita akan mendengar juga firman Tuhan. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah
amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini. Yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus
menyertai mereka, sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sudah mendengar pesan Pentakosta ketiga. Seberapa kita yang rindu memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Yang di rumah boleh lambaikan tangannya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan Allah ada di antara kita, amin, haleluya. Kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhanmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menjagaku sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menjagangku, selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu
seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, siap memperhatikanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia memperhatikanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau tetap memelihara kami, Engkau mengenyangkan kami. Kami tahu Tuhan, karena Engkaulah yang sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami. Kami siap Tuhan, diproses, diangkat, dan terus hingga kami menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami berkumpul di sini bersama-sama Tuhan. Baik yang ibadah onsite, ibadah online, di YouTube dan di Zoom Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kiranya Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Terima kasih. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan berbicara. Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hingga hanya kuasa-Mu yang bekerja. Hingga hanya Engkau saja Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba Tuhan. Kuasai hati dan pikiran ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan adalah isi hati-Mu menjadi rema dan dapat kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Halo. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi di dalam ibadah onsite kali ini di GB Ujung Menteng. Shalom juga yang di YouTube, yang di online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya sungguh bersuka cita kita dapat bertemu lagi. Sungguh luar biasa kayaknya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Setiap kali kita berkumpul, setiap kali kita sama-sama sharing pada saat masa pandemi COVID ini, itu kayaknya selalu kita dengar satu masalah, satu kesulitan, satu lagi sakit penyakit yang tidak pernah kita, ya pastilah kita rasakan ya, entah dari saudara kita, entah dari teman kita, semua itu terus terjadi, semua itu kita dengar, bahkan kita alami. Oh Tuhan Yesus sungguh baik. Tadi Ibu Golton bilang, wow, proses lagi kita, proses lagi. Ya tema hari ini diproses oleh Tuhan. Ya saudara, Bapak Ibu semua, anak-anakku semua, selama kita masih ada di dunia, kita tidak pernah lepas dari yang katanya diproses. Proses kehidupan tidak pernah berhenti sampai akhirnya kita dipanggil. Tidak pernah berhenti. Baik dari anak-anak, bayi, sampai kita yang dewasa, yang tua ini. Oh, saya belum tua ya. Karena kita semua masih muda. Semangat harus tetap muda, saudara. Ya, kita semua mengalami proses. Nah, kenapa Tuhan Yesus yang bilang, kita yakin kalau Tuhan Yesus itu baik?
Kok Tuhan masih mengizinkan kita mengalami proses itu? Karena Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Dia nggak mau kita yang sudah dewasa ini tetap menjadi seperti anak kecil yang harus disuapin, yang harus dituntun. Tidak, saudara. Kita harus dewasa. Sikap sebagai seorang dewasa itu menentukan, mempunyai prinsip apa yang harus kita pilih. Kita harus sudah ada ini loh. Nah, itu yang harus dewasa. Dewasa secara rohani, dewasa juga harus secara jasmani. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan mau kita naik, semakin naik, semakin naik. Sehingga apa yang kita jalani sekarang ini bukannya apa ya? Bukannya yang ya gayanya doang, nggak ada apa-apanya loh. Istilah kan seperti itu. Dewasa, udah tua kok anak kecil. Nah, tidak seperti itu. Gambaran Tuhan Kristus, Yesus Kristus itu kita harus segambar serupa Allah. Karakter yang kita miliki, kita harus segambar mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Itu yang harus kita miliki sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, masalah kesulitan, sakit penyakit yang terjadi di dalam hidup kita merupakan cara Tuhan untuk apa? Agar kita terus-menerus dipulihkan, diproses terus-menerus naik. Nah, dan untuk mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita nantinya pasti tujuan kita surga. Tapi sebelum itu kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita. Tapi itu akan terjadi kalau kita juga mau dibentuk. Kita mau diarahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita tidak mau, itu akan buka celah dan itu prosesnya kita alami semakin susah. Semakin berat kalau kita alami. Kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita di dunia ini tanpa kesulitan. Tapi seperti yang tadi, Tuhan Yesus, lagu yang tadi, Bu Melva, terima kasih. Tuhan Yesus akan menjaga kita, melindungi kita selama kita ada di dunia. Ia enggak akan pernah mengizinkan satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Dia. Ia tidak akan pernah membiarkan kita sakit, penyakit, atau apapun yang kita alami tanpa seizin Dia. Tapi karena kita tinggal di dalam Dia, Tuhan itu kasih penghiburan, kasih kekuatan. Makanya di dalam proses tetap kita harus tahu satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, tujuan rencana Tuhan untuk memproses kita, maaf ya, mungkin agak saya bisa coba next aja. Tujuan rencana dalam memproses kita, rencana Tuhan dalam memproses kita adalah menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita sedang dalam lembah kekelaman, dalam putus asa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia dekat dengan kita. Untuk apa? Supaya kita merasakan kasih Tuhan. Tapi seringkali bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Yang jadi masalah di situ. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita merasa tuh Tuhan tidak sayang kita. Padahal enggak gitu, saudara. Kita yang harus mendekat pada Tuhan. Kita yang harus menempel. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkannya untuk menjadi anaknya. Kita yang harus mengandalkan Tuhan. Ya.
Tuhan bisa aja melepaskan Yusuf dari penjara. Tuhan bisa membebaskan Daniel dari gua singa. Tapi itu tidak Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan mau Yusuf mengalami proses. Daniel mengalami proses. Apakah ia tetap mengandalkan Tuhan? Nah, kalau kita semua yang mengandalkan Tuhan, pada saat kita diproses itu kita harus tetap berdoa. Kita tidak boleh putus harapan. Waktunya itu bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kita nggak bisa minta, Tuhan sekarang ya Tuhan sekarang. Enggak, siapa Tuhan? Dia bukan orang yang harus kita perintahkan, enggak. Bukan orang bawahan kita yang harus disuruh-suruh, ayo sekarang, enggak. Tuhan itu pencipta kita, dia punya otoritas. Dia mau tek sekali jadi. Dikasih nafas, tek, diambil, ya. Itu otoritas Tuhan. Kita cuma harus bisa mendekatkan Tuhan. Nah, kita harus alami proses. Kita mendekat pada Tuhan, kita alami proses, dan karakter kita harus berubah. Harus dibentuk Tuhan, harus terbentuk. Yang tadi saya bilang, sesuai, segambar, serupa, segambar karakter Tuhan. Apa yang kita bentuk, yang Tuhan bentuk dari kita? Karakter kita kadang manusia sombong ya. Karakter Kristus tuh, ya ada berapa? Banyak lah kalau kalian baca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara semua baca di Alkitab, itu karakter Tuhan Yesus banyak. Salah satunya kan rendah hati. Dia suka menolong. Ya kan? Dia apalagi tulus. Dia kalau menyelamatkan orang tulus. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk orang yang tidak dia kenal, istilahnya. Siapa kita? Dia tidak sombong, dia penuh kasih, dia penuh belas kasihan. Nah, kita yang tidak punya belas kasih, Tuhan akan proses supaya kita punya belas kasih. Kita yang sombong, Tuhan akan proses supaya kita rendah hati. Apa yang saudara rasa di dalam karakter, di dalam hidup saudara? Sudahkah semua serupa dengan segambar Tuhan? Kalau sudah, tinggal nunggu waktunya Tuhan untuk menjemput kita. Tapi kalau belum, siap-siap saudara-saudara semua diproses. Supaya karakter kita serupa dan segambar Tuhan. Nah, contoh. Apa yang sekarang, ya banyak kan sekarang, orang-orang anak-anak muda yang sukses. Ya kan? Yang jadi udah, ya istilahnya orang sukses lah. Terkadang anak muda mempunyai jiwa yang, kalau yang saya maksudnya ini enggak menyalahkan anak muda ya, karena memang kan anak muda itu punya jiwa yang lagi ambisius, yang lagi ya pokoknya, apalagi kalau semuanya kita punya. Siapa sih lu? Gue punya ini, gue punya itu. Lu siapa? Nah, kesombongan itu pada akhirnya akan Tuhan kikis. Kenapa saya bicara begitu? Itulah yang pernah saya alami. Yang pernah suami saya juga alami. Kalau dulu Bapak dalam usia 27 tahun udah jadi general manager istilahnya ya zaman dulu gitu kan. Nah, ada suatu kebanggaan, ada suatu kesombongan. Ya, mungkin itu kita nggak bilang, oh gue sombong lu petantang gini. Enggak begitu. Orang melihat ada sesuatu yang lain di kita, yang agak tinggi gitu kan ya, mungkin ya. Nah, tapi itu kadang tidak terucapkan. Nah, Tuhan kikis. Dari mana? Tiba-tiba dalam suatu tidak ada, kita pindah kerjaan. Untuk maunya sih untuk naik level ya. Nah, tapi mungkin kita enggak nanya Tuhan. Tuhan ini benar enggak? Ini promosi ini dari Tuhan enggak? Nah, kalau itu bukan promosi dari Tuhan, Tuhan bisa potong. Dan itu yang kita alami. Tuhan itu potong. Bless. Tidak jadi general manager. Bahkan saudara-saudara, pekerjaan itu bangkrut, usaha itu bangkrut. Mau nggak mau kita karyawan kan akhirnya kan
berhenti. Nah, di saat itu mungkin kita nggak sadar. Kita mungkin nggak sadar di situ. Nah, kita tetap berdoa, kita tetap melakukan aktivitas lain, tapi nggak sadar bahwa karakter kita belum berubah. Karena kita belum menang di situ, Tuhan akan proses kita lagi. Itu satu hal lewat kita jalanin fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, berikutnya lagi, ada lagi proses Tuhan. Tunggu kesaksian berikutnya ya, kita baca yang ini. Ya, nah kalau udah sampai begitu, nah nggak mungkin kan orang bakal ini. Ya gimana sih mau sombong lagi kan? Nah, itulah. Jangan ya saudara-saudara yang kalian yang sudah memiliki apa yang hari ini yang Tuhan bilang ada lebih berkat ya kan? Jangan sombong. Jangan sampai Tuhan bilang orang kaya akan diproses sampai bangkrut dulu baru bertobat. Jangan. Itu pesan saya. Ya. Koreksi diri selagi kita masih diberkati, masih ada. Oke. Nah, yang ketiga, kita mengalami proses Tuhan untuk kita sadar bahwa kasih Tuhan itu lebih daripada masalah kita. Masalah kita, seberapapun besar masalah kita, seberapapun yang kita alami saat ini susah banget, sakit banget, tapi kasih Tuhan lebih besar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebab di 2 Korintus 12 ayat 9. Di ayatnya, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Firman Tuhan mengatakan itu. Di dalam kelemahanku lah kita, maksudnya kuasa Tuhan jadi sempurna. Kalau kita tetap sombong, tetap tinggi hati, karakter kita tidak terbentuk, kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan. Kita tidak pernah akan sadar kalau kasih Tuhan itu lebih dari masalah kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan aja rela mati menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia yang tidak kenal kita tapi mau berkorban. Kita belum tentu sama saudara juga. Boro-boro mau ngorbanin nyawa. Kalau saudara kita lagi kepepet, lagi nggak punya uang. Karena kita takut nggak diganti. Bersediakah kita menolong saudara kita? Karena kita masih mikirin diri kita. Kalau gua kasih nanti gua makan apa? Itu kita, karakter kita yang belum bisa seperti Kristus. Makanya kita masih tetap diproses. Tapi Tuhan mau berkorban untuk kita. Ya, Bapak Ibu Saudara semua. Itu yang kita harus pikirin. Harus kita sadari. Yang keempat, proses terus terjadi dalam hidup kita supaya Tuhan mau kita bisa meresponi setiap masalah kita, setiap kesulitan kita seperti Tuhan Yesus meresponi setiap masalah kesulitan yang Tuhan Yesus dulu alami. Kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mengatakan Yesus hidup di dalam kita. Maka kita harus wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, Bapak Ibu semua. Kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Respon teladan Tuhan Yesus kita harus jadikan contoh untuk pelayanan kita yang berharga bagi kehidupan kita. Apa aja respon dan teladan Tuhan Yesus? 1. Selalu yakin akan rencana Tuhan. Pasti indah buat Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mundur, kita nggak tahu. Rencana Tuhan itu apa? Tapi kita yakinin aja firman Tuhan. Rencana Tuhan indah untuk kita pada akhirnya.
Meskipun di awal kita mengalami masalah, di awal kita mengalami kesusahan, kita merintih, kita marah, kita apa? Ya, ada waktunya. Tuhan kasih waktu untuk kita merenung. Tapi bukan kita harus diam, kita harus responin. Oh ya Tuhan, aku yakin firman-Mu itu ya dan amin. Kita responin, kita bangkit. Kita jalani masalah itu, kita lalui. Supaya kita naik level, supaya nggak ngalami hal-hal itu lagi. Kita naik level, Tuhan, rencana-Mu indah untuk hidupku. Ya, saya percaya. Mungkin juga ya, kita semua percaya. Saya yakin ujung menteng pasti bisa. Amin. Ya, pasti bisa. Saya yakin Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Ya. Nah, sangat penting bagi kita nih untuk fokus pada rencana kasih Tuhan, bukan fokus pada kesulitan kita. Kita tidak boleh fokus pada kesulitan kita, tapi kita harus fokus ke depannya kita. Rencana Tuhan. Siap-siap diproses ya, siap diproses. Jangan nyerah ya. Jangan tetap bersukacita. Diproses nih diproses. Iya, siap-siap, tapi muka kayak pepaya, panjang, cembetut. Ya kan? Enggak boleh gitu, itu enggak siap. Nangis terus. Iya, ada waktunya nangis, ada waktunya cemberut, tapi jangan selamanya. Nah, kita harus tetap dalam proses itu, kita harus tetap bersukacita. Ya Tuhan, aku bisa. Ya Tuhan, aku harus menang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan sampai kita kering tulang kita. Nanti kita tidak bisa begitu. Harus semangat. Harus tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau masih kasih aku kehidupan. Nafas hidup pagi hari ini aku bangun Tuhan. Aku masih sehat. Aku masih bisa mengucap syukur. Aku masih bisa makan bakso hari ini. Aku masih bisa ke pasar hari ini. Oh Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Anak-anakku sehat semua. Anak-anakku cantik, ganteng semuanya. Luar biasa. Apapun kata orang, nggak usah dipikirin. Emang anakku yang paling ganteng, anak-anakku yang paling cantik. Nah, puji Tuhan. Oh ya, kita semua ya. Suamiku paling ganteng. Sayangilah dia. Kalau ada marah-marah, ya lupakan saja. Ya. Nah, selama kita masih ada di dunia, perbaiki hubungan, komunikasi. Ya. Sehati, sepikir, unity. Mengucap syukur, tetap berdoa, bersukacita, unity dalam satu keluarga. Proses satu keluarga, satu orang di dalam satu keluarga, bukan hanya untuk orang itu sendiri, tapi untuk seisi keluarga. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Enggak mungkin satu orang diproses, seisi rumah tidak diproses. Itu pasti. Tapi disitulah harus ada unity, ada kesatuan hati. Ada waktunya pemulihan. Proses ini untuk pemulihan. Jadi apapun yang kita alamin, kita pasti melibatkan keluarga. Karena itulah orang terdekat. Firman Tuhan kan dari Samaria, dia sampai ke ujung bumi. Di keluarga dulu yang dipulihkan, diberitakan Injil, baru sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kita menjadi contoh. Benar nggak kita sudah berubah? Keluarga kita dimenangkan, baru kita bisa ke ujung bumi. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kalau hari ini tidak punya uang, percaya, Tuhan pasti kasih berkat untuk besok. Kalau hari ini tidak ada makanan, Tuhan tolong, aku nggak ngerti. Anakmu ini nggak ada makanan. Tapi percaya, burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pasti kirim. Saudara-saudara, kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya udah ngalamin. Saya bilang sama anak-anak saya, kita ini hidup mujizat. Hari demi hari kita jalani. Masa pandemi yang lalu, awal pandemi, kita ngalamin berkat Tuhan.
Saya tidak pernah berpikir, Bapak juga nggak pernah berpikir. Saat itu bingung, mau kerja apa, properti terus terang. Dari berapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu down properti itu. Tapi buktinya sampai sekarang kita masih ada. Apalagi di awal pandemi. Nah, ya bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kartu kredit, hati-hati sekarang. Kencangkan itu kartu kredit di dalam kantong, lipat tutup. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan untuk bisa, itu akan menjerat kita. Nah, itu dia tidak pernah akan kenal kata stop kalau udah ketagihan gitu kan. Kenapa? Karena kita ngandalin itu. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, pada saat itu kita tahu pendapatan kita tidak ada, kita tidak mungkin ngandalin kartu kredit. Kita cuma bisa ngandalin Tuhan. Di awal pandemi, Tuhan kirim orang yang mempunyai hutang sama kita. Puji Tuhan. Makanya saya ngalamin seperti Elia. Tuhan kirim makanan untuk Nabi Elia. Dan ia bisa makan. Dan begitu juga dengan kami. Kita nggak ada pendapatan. Tuhan kirim orang yang nggak tahu dari mana dia bisa bayar utang ke kita. Dan itu kita alami. Kita bisa bertahan. Mungkin ini klise ya, tapi itu yang kita alami. Itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyerah. Waktunya Tuhan itu indah, bukan waktu kita. Kita nggak akan pernah dibiarkan tergeletak. Percaya aja, selama kita angkat tangan, puji sembah Tuhan, mohon Tuhan turun. Doa Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh terima kasih. Kesaksian saya banyak sebenarnya. Lutut, kaki kita ini perlu. Terkadang kita kalau berdoa kita perlu lutut. Waktu menyambung yang di awal tuh, Bapak nggak ada kerjaan, tapi kita tetap nikah. Ya kan, prosesnya itu kita alamin. Kita tetap nikah meskipun waktu itu Bapak istilahnya berhenti dari kerjaannya kan. Mungkin sebagian ada yang udah dengar. Nah, tetap kita jalanin, undangan udah disebar, nggak mungkin dong, restoran udah dipesan. Nah, tiba-tiba kita berharap dia dapat yang kerjaan yang lebih baik, nggak tahu dia dipotong kan? Nah, tetap pernikahan tetap berjalan. Terus saya tetap kerja. Sekarang aja saya ibu rumah tangga istilahnya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di GBI Ujung Menteng. Nah, terus apa yang saya lakukan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian nih, ingat ya, keluarga itu unity. Terus saya marah-marah sama Bapak, loh enggak lah. Orang pernikahan jadi kok kita jalanin, saya nggak tinggal dia. Saya nggak tinggalkan dia, saya tetap menjalani pernikahan itu. Dan saya tetap bekerja. Bapak, Ibu, perhatikan hubungan kalian. Suami yang saat ini mungkin nggak kerja, tapi istri yang bekerja. Janganlah engkau istri-istri merasa sombong. Perhatikan ini, kalian sudah disatukan di dalam kasih Kristus, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dengan janji-janji yang kalian ucapkan. Ingat, janji itu bukan antara dua orang aja, tapi di hadapan Tuhan dan jemaat yang menjadi saksi. Jangan sombong, perhatikan kehidupan kalian. Tetap rangkul suamimu, beri kekuatan. Doakan. Jadikan ia imam. Bukan kau yang imam. Perhatikan itu. Ya semua. Nah, jalanin proses sampai saya akhirnya hamil. Dan saat itu uang itu hanya pas-pasan. Harus dioperasi sesar. Kita bingung bagaimana caranya. Cuman ngandelin Tuhan. Kita doa malam, waktu itu masih di Karsa Pemuda. Tiap hari Kamis terus doa malam. Seminggu sekali dari Matraman ke Karsa Pemuda. Dari Matraman ke Karsa Muda. Tidak jemu-jemunya, saya cuma berharap. Sambil berdoa. Saya pegang. Terus saya dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan kutuk meja operasi. Aku ya tahu, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti aku melahirkan dengan normal. Itu saya pegang terus. Kenapa? Dengan perkataanmu, engkau memperkatakan iman.
Engkau memperkatakan, iman itu harus dikatakan. Kalau enggak dikatakan, itu tidak akan merema. Harus diperkatakan. Tuhan kau baik, suamiku baik, keluargaku diberkati, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Itu akan tumbuh, akan kita ada keyakinan di diri kita. Setiap hari saya perkatakan itu, dan Bapak juga. Akhirnya, berapa lama tuh ya, berapa bulan. Begitu saya diketahui kalau saya plasenta previa dan harus disesar, dari situ kita harus terus perkatakan. Setiap Kamis kita ke Wisma Karsa. Tuhan proses kita tekun, kita tidak menyerah, tetap mengucap syukur. Saudara tahu apa yang terjadi? Nah, jangan berpikir yang, oh Tuhan sediakan berkat supaya saya bisa ini ya, bisa bebas, ada uang untuk operasi gitu. Enggak, caranya Tuhan beda. Mungkin kita berpikir Tuhan sediakan berkat untuk operasi gitu kan? Nah, dokter perkatakan jadi sesuai dengan dokter yang ngomong. Ternyata enggak. Begitu harinya tiba, saya masih tetap berdoa, saya patahkan kutuk meja operasi apa segala macam. Itulah yang terjadi. Tuhan berkati kita. Dokternya yang itu cuti, dokter saya itu cuti. Akhirnya enggak mungkin operasi sesar orang dokternya cuti. Pas saya ke rumah sakit, pagi-pagi jam 5 pagi saya ke sana. Dokternya cuti, Bu. Jadi Ibu harus ada dokter pengganti, asistennya, puji Tuhan. Ternyata dengan asistennya itu saya bisa melahirkan normal dan semuanya tanpa meminta pinjaman, tanpa meminta bantuan dari orang lain, cuman ngandelin Tuhan doang. Tuhan cukupin semuanya. Tuhan selesaikan semuanya. Oh, luar biasa. Kalau kita cuma ngandelin Tuhan, itu yang terjadi, saudara. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Sekarang juga saya lagi mengalami proses. Kita semua juga masih mengalami proses. Jadi bukan habis selesai proses ini, udah stop. Enggak, masih lagi. Ya, untuk kesaksian lain lagi, kita nanti akan ya dengan waktu yang lebih panjang ya, karena ini enggak mungkin saya harus perkatakan lagi saksi-saksi kesaksian ini. Tetaplah percaya. Tetap percaya. Proses kehidupan itu tidak pernah berhenti selama kita masih di dunia. Tetap percaya Tuhan akan beri kita kemenangan. Kalau kita berserah, kita andalkan Dia dan tetap mengucap syukur. Ya, saudara-saudara semua. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yang di ujung menteng Pos PI Roma MTPC. Tuhan berkati semua. Oh, haleluya. Kita satukan hati. Terima kasih ya Aba ya Bapak. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu sudah berbagi Tuhan kesaksian hidup hamba Tuhan. Yang Kau tahu kebenarannya ya Aba ya Bapak. Bukan hanya lip service atau omongan di bibir Tuhan. Tapi karena Engkau yang sudah menjadikannya sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dan itu terjadi dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu keluar dari proses dan tetap percaya proses selanjutnya tetap keluar sebagai pemenang. Dan hamba-Mu yakin Tuhan, kami semua di ujung menteng Pos PI Roma dan Pos PI MTPC tetap mengalami hal yang sama Tuhan. Diproses dan tetap mengalami kemenangan. Urapan Allah turun dari kepala ke janggut ke jubah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Dan kami tetap bersukacita dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan indah pada waktunya kami peroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati mereka Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat beban Tuhan. Kau beri jalan keluar untuk setiap masalah Tuhan. Tuhan terima kasih. Yang kekurangan Tuhan, Kau berikan limpah Tuhan. Berkat kasih-Mu yang melimpah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Kami semua, jemaat-Mu, pengerja-Mu di GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma MTPC Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Seberapa kita yang mau terus diproses Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tetap bersukacita ketika Tuhan proses kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Pak Adi dan juga kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan yang di Marcelia. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang di dalam ruangan saya undang untuk berdiri. Kita akan doa persembahan, kita angkat amplop kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami Bapa, biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami dan nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu dapat memberi persembahan di belakang, ada kotak persembahan. Belum pulang. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBU Jomenteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Sylvia Wijaya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 21 November 2021, ibadah sekolah minggu tetap diadakan secara online pukul 8 WIB. Sedangkan ibadah raya akan diadakan secara online dan onsite pukul 10 WIB. Bagi yang akan hadir secara onsite, akan diterapkan prosedur kesehatan yang ketat. Dan yang bergabung secara online akan disiarkan secara live melalui Zoom dan YouTube. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 17 sampai 18, akan diadakan menara doa Rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBU Jomenteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis dan Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan saling mendoakan. Adapun link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBU Jomenteng, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom. Link Zoom dibagikan di WhatsApp grup. Pertemuan Gembala-Gembala Kul secara online akan diadakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 20 WIB. Akan diadakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 20 WIB. Kami mengajak setiap gembala kul untuk bergabung bersama.
Menara Doa Rayon Anak 1G secara online dilaksanakan pada hari Rabu 17 November 2021 pada pukul 17 WIB. Kami menghimbau orang tua dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk bergabung dalam doa ini. Setiap Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yu Nyembayu. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram @jc_um. Cool Community of Love, komunitas kasih GBU Menteng, tetap diadakan secara online setiap hari Jumat via Zoom, via WA Call. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dan rindu untuk memiliki komunitas agar dapat bergabung pada kul-kul yang ada. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 34 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapak, kami berucap syukur Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, baik kami yang berada di onsite maupun yang ada di rumah-rumah pada saat ini Tuhan, yang melalui online lewat Zoom maupun YouTube Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kiranya kuasa-Mu tidak mengurangi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami pada hari-hari ini Tuhan boleh mengalami segala sesuatu proses yang daripada Tuhan. Biar kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kalau pada hari-hari ini mungkin kami mengalami sesuatu yang tidak baik Tuhan Yesus. Tapi pada hari ini Tuhan, saat firman itu sudah ditaburkan dan kami boleh mendengar firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami boleh memakai kacamata Allah, kami boleh melihat setiap proses dan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap Engkau memberikan masalah di dalam kehidupan kami, Engkau juga yang akan membuka jalan bagi setiap masalah kami. Terima kasih buat setiap apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini Bapa. Sekalipun itu tidak baik, tapi biarlah kami mau terus mengucap syukur di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin kami dalam proses di dalam keluarga kami, hubungan kami yang kurang baik.
baik dengan keluarga besar kami atau masalah keuangan kami, apapun itu Tuhan. Tapi biarlah pada hari ini Tuhan, kami mau buka paradigma kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kami mau tetap melekat kepada Tuhan, sehingga saat kami mengalami masalah itu Tuhan, kami tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang senantiasa menopang setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk mengembalakan di tempat ini Tuhan Yesus, yang sudah membagikan firman dan menguatkan setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau tambahkan hikmat yang dari Tuhan untuk Ibu Silvi yang kami kasihi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini boleh terus Engkau pakai dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari Tuhan, semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Demikian juga kami berdoa untuk Gembala rayon kami, Bapak Yohanes Raja Guguk beserta dengan wakilnya Bapak Sabto Tuhan. Biarlah tetap unity dan bergandengan tangan untuk lebih lagi untuk memenangkan jiwa di hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ujung Menteng yang kami kasihi, Ibu Silvi yang kami kasihi. Kami mengangkat tangan kami menopang pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah lebih lagi Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi hari ini Kau beri kepekaan, lebih lagi Tuhan Kau berkati keluarganya Tuhan, berkati ketiga putra-putrinya Tuhan. Pakai mereka di dalam pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini lebih lagi Tuhan pulihkan, lebih lagi Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau pakai para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan beserta dengan wakilnya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk lebih lagi memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap aparat yang ada di bangsa kami, baik MPR, DPR, TNI, Kapolri, semuanya sampai ke jajaran yang terendah RT, RW, semuanya Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sejahteralah Indonesia, sejahteralah Indonesiaku. Biarlah Tuhan penduduknya boleh hidup damai sejahtera. Kami bersatu hati Tuhan, kami patahkan kuasa-kuasa apapun yang ada di bangsa kami yang ingin mengacaukan bangsa kami ini Tuhan, baik LGBT, narkoba, semuanya kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada siang hari ini Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau menerima berkat dari hamba-Mu Ibu Silvi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih-Nya, dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan, yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika engkau memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Mana gambar? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Itu kamera yang ini nggak hilang.
Selamat hari Minggu semuanya. God bless all. Semuanya. Tuhan berkati pelayanan hamba-Nya.